Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua, buat keluarga Komsel Philadelphia. Dan pada saat ini kita akan beribadah memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dan pada saat ini kita ada semua karena berkat Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan-Nya dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulaikan ibadah Komsel kita, berdoa kepada Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu, walaupun secara online, tapi kami percaya lawatan Tuhan, hadirat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kami serahkan buat ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya semuanya berjalan yang baik ya Tuhan. Hanya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan bergirang memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita katakan Allah itu baik, sungguh baik-baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
puji Tuhan, biarlah pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari mempersiapkan seluruh kehidupan kita, biarlah firman yang kita dengar pada saat malam ini dapat memberkati kita semua. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita angkat pujian berkata, dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Muliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, buat perlindungan-Mu dalam kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami memuliakan akan nama-Mu, kami mengagungkan akan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya hidup kami karena kasih Tuhan, karena perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami.
Dan pada saat ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kehidupan kami, pribadi ya Tuhan. Biarlah firman kami dengar ya Tuhan, biar kami melakukan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu, bibir lidah mulut perkataan hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang kamu sampaikan ya Tuhan, semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini atas izin Tuhan kita bisa menikmati berkat Tuhan, terlebih lewat kebenaran firman Allah. Sepercaya bahwa segala sesuatu yang terjadi itu tetap dalam kontrolnya Allah, amin. Sehingga pada malam hari ini kita bisa ada di tempat ini, dimanapun saudara berada. Mari luangkan waktu Anda untuk datang menikmati hadirat Tuhan. Lewat siaran pada malam hari ini, kita akan melihat satu kebenaran firman Allah di dalam Filipi pasalnya ke-4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara di rumah katakan haleluya. Haleluya, kita percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Ini merupakan surat Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Dan perkataan Paulus ini bukan hanya kepada jemaat ada di kota Filipi, tetapi kepada semua orang percaya. Bahkan kepada kita yang menyaksikan siaran ini. Kepada semua anggota Komsel Philadelphia dimanapun engkau berada. Firman Allah datang kepada engkau malam hari ini. Untuk itu saudara buka hatimu, terimalah kebenaran firman Allah. Karena firman Allah itulah yang memberi kita kekuatan, yang menghidupkan iman kita. Firman Allah berkata pada malam hari ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita melihat di sini ada kata segala. Segala itu semua, tidak terkecuali, tidak dibatasi. Itu semua. Perkara itu masalah, persoalan, problem hidup kita. Yaitu perkara saudara. Tanggung. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia itu semua beres atau pasti beres. Asalkan apa? Kita tetap di dalam Tuhan. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Semua masalah, semua persoalan hidup kita dapat diatasi, atau dengan kata lain semuanya beres asal kita, firman berkata, di dalam Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika dalam hidupmu ada Tuhan dan engkau diam bersama-sama dengan Tuhan, ya, semuanya pasti beres. Semua mengakui hari-hari ini dunia dari hari ke hari tidak bertambah baik. Goncangan demi goncangan terjadi di mana-mana. Terlebih beberapa bulan terakhir ini dengan adanya ya COVID-19, semua serba sulit. Orang-orang tidak pernah bisa prediksi. Ya, mungkin tahun-tahun kemarin orang sudah punya rencana dalam pekerjaannya, rencana dalam liburannya, rencana dalam usahanya. Mereka sudah punya satu program kerja yang akan mereka kerjakan di tahun ini. Tiba-tiba semua amblas, semuanya buyar dengan adanya COVID-19. Sehingga kepanikan terjadi di mana-mana. Orang-orang pada cemas,
Mereka pada khawatir, mereka pada takut, mereka pada bimbang bagaimana masa depan mereka. Bahkan banyak yang kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami. Di dalam kehidupan hari-hari ini, banyak orang sudah mereka mulai mengeluh, ya. Mereka sudah mulai hidup mereka seakan katanya hampa, ya. Ekonomi jadi lemah. Saya katakan tadi, banyak orang mulai putus asa, nggak tahu harus buat apa. Yang dahulunya mereka punya program yang sangat baik bagi mereka, tiba-tiba hilang berantakan. Gelombang PHK terjadi di mana-mana, sehingga orang mau makan pun terasa sulit. Inilah yang harus dihadapi. Entah dia orang tidak percaya dan orang percaya, inilah yang harus dihadapi hari-hari ini. Dan ini nyata. Tetapi kita berbahagia sebagai orang percaya, karena kita ada Tuhan, amin, yang siap menjaga kita, yang siap melindungi kita, bahkan siap memberkati kita. Semua bisa terjadi, persoalan hidup bisa terjadi, masalah kesehatan bisa terjadi, masalah ekonomi bisa terjadi, masalah rumah tangga bisa terjadi. Tetapi ingat, firman Allah berkata, semua pasti beres kalau kita ada di dalam Tuhan. Kuncinya cuma itu, di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi situasi kondisi hari-hari ini yang bisa ditekan sangat sulit, jangan lari kepada siapa-siapa. Jangan andalkan orang lain, andalkan Tuhan saja. Ada Tuhan yang selalu menunggu kita. Ada Tuhan yang selalu kita bersama-sama datang kepada Dia. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara, ketika saudara punya waktu, luangkan waktumu, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Karena disitulah ada kekuatan yang akan Tuhan beri. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak mampu, kita manusia yang lemah. Firman Allah memberi kekuatan dalam kerohanian kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya ada jaminan dari Tuhan kalau saudara tetap di dalam Tuhan. Masalah apapun yang saudara hadapi pada malam hari ini, mungkin masalah pekerjaan, masalah usaha, ya, masalah kesehatan, ingat, ada Yesus. Tetap di dalam Yesus, jangan tinggalkan Yesus. Banyak orang ketika mengalami masalah, mereka justru meninggalkan Yesus. Ya. Hari-hari ini ketika mereka punya masalah yang lebih mengerikan, mereka bukan datang kepada Yesus, mereka datang kepada orang-orang pintar, paranormal. Pengen meramal bagaimana sesudah COVID ini apa yang terjadi. Ini hal yang tidak benar. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus kembali kepada firman Allah. Kita harus kembali kepada Yesus. Karena hanya Dialah sumber jawaban kita. Hanya Dialah sumber penolong kita. Satu-satunya yang kita dapat andalkan hanya Yesus. Tidak ada lain yang kita bisa andalkan, saudara. Hanya Yesus. Sehingga di dalam kehidupan kita, mari kita jalani dari hari ke hari tetap bersama Yesus. Suka duka kita lalui tetap bersama dengan Yesus. Karena di ayat yang ke-19 dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ada Allah yang siap menolong kita. Sehingga kita bangga, kita memiliki Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Entah engkau anak muda, entah engkau anak-anak yang sudah mengerti kebenaran firman Allah, entah engkau seorang remaja,
atau engkau orang yang sudah dewasa, atau engkau orang yang sudah lanjut usia, tetap andalkan Yesus. Kita tidak bisa mengandalkan sekeliling kita. Kita hanya bisa mengandalkan Yesus. Dan Yesus itu hanya sejauh doa. Mari kita semakin hari, kita semakin banyak luangkan waktu kita. Untuk apa? Untuk berdoa, membaca firman Allah. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, sudah gak ada waktu lagi untuk ibadah, sudah gak ada waktu untuk berdoa, baca firman. Dengan adanya COVID ini, mari justru kita lebih banyak di rumah. Kita pergunakan waktu yang ada, lebih banyak berdoa, lebih banyak baca Alkitab, ya. Kita renungkan kebenaran firman Allah, sehingga di dalam kehidupan kita ada kemenangan. Sehingga saya percaya lewat kebenaran firman Allah pada malam hari ini, kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut cemas akan hari esok. Karena hari esok sudah dijamin oleh Tuhan. Kalau kita tetap di dalam Dia, kita akan tetap melihat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun engkau sudah berada. Ingat, tetap andalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, dan jangan lupa bahagia. Haleluya. Di dalam kehidupan kita, segala sesuatu kita percaya semua terjadi atas izin dari Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, ingat ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita percaya di balik semua itu ada satu rencana yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku, amin. Lah nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku, amin. Haleluya. Lah Kau izinkan sesuatu amin, haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita aminkan. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, amin. Tuhan pasti terbaik. Dimanapun engkau berada, sudah angkat tangan. Kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Inilah menjadi keyakinan kami Tuhan. Kalau Engkau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami percaya ada satu rencana yang indah yang Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bahagia bisa menjadi milik-Mu Bapa. Pada
kesempatan ini Tuhan kami datang kepadamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar lewat kebenaran firman Allah pada malam hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa ternyata dalam hidup kami tidak berjalan sendirian. Ada Engkau yang selalu siap menolong kami, asalkan kami tetap berada di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga setiap pergumulan kami pada hari-hari ini Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau yang memberi kami jalan keluar, bahkan Engkau yang memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apabila ada yang sakit Tuhan, Engkau yang sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang, yang punya masalah, Engkau beri mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Engkau masih izinkan kami untuk memuji, untuk menyembah, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam kehidupan kami semua. Untuk itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita, pengharapan, penghiburan, cinta kasih sayang dari Allah Roh Kudus, persekutuan yang indah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi bagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali untuk menjemput gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau di dalam rumah tanggamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam usahamu, diberkati engkau dalam kesehatanmu, bahkan iman dan pengharapan semakin kuat di dalam Tuhan. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.